Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita bersyukur karena kita ada di hari ini. Dan mari kita siapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang sudah berlalu, dan hari ini Engkau adakan bagi kami. Kami baca dan renungkan firman-Mu, urapi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita lihat di dalam Mazmur 40 pada ayatnya yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, banyak orang Kristen yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa pertolongan Tuhan itu begitu lama? Padahal Tuhan berkata sendiri, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, apakah Tuhan ingkar dengan janjinya? Saudara, camkan dalam hatimu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Amin. Janjinya yang tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi, asalkan kita mau bersabar untuk menantikan Dia. Mazmur 40 ayat 2 dan ayatnya yang ke-3 dan 4. Ya, kalau saya baca, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini luar biasa. Iya kan? Jadi di Mazmur 40 ayat 2-4 ini adalah kesabaran Daud dalam menantikan jawaban Tuhan. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena itu di dalam Mazmur 145 di ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi berseru dalam kesetiaan. Nah, terkadang doa kita dijawab Tuhan dalam waktu singkat. Ya kan? Namun ada kalanya juga doa kita dijawab oleh Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Seperti Abraham misalnya, yang harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan anak Ishak. Ya kan? Namun, yakinlah saudara bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Tidak ada yang disebut dengan deadlock. Ya, amin. Selalu ada jalan terbuka. Selalu ada pertolongan Tuhan. Amin.
Kita tidak perlu takut pada jalan buntu. Mungkin ada jalan buntu yang kita lihat di depan. Tapi dengar baik. Ya, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Semua orang pasti pernah mengalami tidak ada jalan bagi masalahnya. Tapi bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan selalu ada jalan keluar. Oleh karena itu tertulis di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, saudara. Nah, untuk dapat menantikan jawaban Tuhan diperlukan suatu yang namanya keberanian. Ya, keberanian dalam diri kita. Karena di dalamnya ada harga yang harus kita bayar. Baik itu ketekunan, mungkin kesabaran, maupun juga kesetiaan. Nah, ketiga hal ini kerap kali kita abaikan dan kita pun langsung menyalahkan Tuhan dan beranggapan bahwa Tuhan selalu lambat untuk menolong kita. Mengapa Ia lambat menjawab doa kita? Mungkin hidup kita dalam posisi tidak benar sehingga Tuhan harus menunggu sampai kita bertobat dan mengerti kehendaknya, sampai kita benar. Saudara, mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita sampai kita dapat berkata, Tuhan, aku tidak mau tanpa Engkau. Aku memerlukan Engkau dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, 3 hal tadi dalam menantikan jawaban doa, ya kan? Diperlukan apa saudara? 3 hal tadi, yaitu apa? Ya. Yang pertama adalah ya, ketekunan. Yang kedua kesabaran, dan yang ketiga kesetiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami percaya Engkau tidak membiarkan meninggalkan kami. Dan kami menantikan Tuhan bertindak dalam hidup kami. Doa kami menantikan dengan kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, seluruh subscriber Galilea Network dan jemaat Galilea Community of Christ. Setiap mereka yang mengikuti tayangan ini dan yang telah berkomitmen untuk memberikan atau telah menetapkan bahwa tayangan ini menjadi makanan rohani mereka. Tuhan, biarlah tayangan ini selalu menjadi berkat, bahkan menjadi solusi dari kebuntuan rohani yang mungkin terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti secara setia channel Galilea Network dengan sahabat Galilea. Setiap hari firman Tuhan disampaikan. Biarlah mereka semua menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman dan menjadi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu mereka. Berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya
kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai kami. Dan sepanjang hari ini kami mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan